satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Sesuai pujian ini. Karena kami tidak mampu, tapi Yesus yang memampukan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya setiap pujian, ucapan syukur, penyembahan, Tuhan kami percaya hanya Engkau yang kami layak tinggikan. Terima kasih Bapa. Pujian dan pujian semuanya ini menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Hanya nama Yesus saja yang layak kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu. Biarkan hamba-Mu ini semakin kecil dan tidak ada artinya apa-apa. Tapi Yesus yang kami sembah semakin besar. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kuasa-kuasa yang tidak ada, oh kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada hanya kuasa Bapa yang di surga. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama umat Tuhan percaya kita katakan amin. Sebelum duduk kasih salam kanan kiri, katakan Engkau luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Katakan Engkau hebat di hadapan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk Yesus kita. Shalom saudara, selamat pagi, shalom semuanya. Boleh lambai tangan-tangan saudara. Siapa yang diberkati hari ini? Semua diberkati, tepuk tangan yang luar biasa. Saudara, berapa orang, berapa kita hari ini kepingin sukses? Ya, semua aku pengen sukses. Ya, kemarin ada ponakan saya tanya, ya apa ya supaya kita sukses dan menjadi kaya? Ya apa ya cari duit cepat jadi kaya? Ya, banyak orang kepingin tanya kepada saya, Pak, ya apa sih Pak cara nih golek duit cepet? Ya ngingut tuyul saudara. Waduh, bagaimana cepet kaya? Kalau di Amsal 28 ayat 20 ya, kalau Amsal 28 ayat 20 dikatakan orang yang benar ya akan mendapatkan berkat. Tetapi orang yang kepingin cepet kaya akan ditimpa dengan berbagai macam. Oh ya, ini ada. Ya, ini saudara. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin, apa saudara? Cepat kaya, tidak akan luput dari hukuman. Saudara bisa lihat di media televisi, ya di YouTube dan sebagainya. Kemarin banyak berita yang ada sampai korupsi berapa? 270 triliun. Itu duit atau uang monopoli saudara? Segitu banyaknya saudara. Sampai diwawancarai, masuk podcast A, B, C. Bagaimana Ci, kamu bisa seperti ini? Aku kerja keras, ya. Aku berupaya semaksimal mungkin. Aku cita-citaku pengen sukses. Kemarin saya lihat dia pakai Rolex, saudara. Tahu Rolex? Rolex double 2. Pakai baju oranye. Duh, cepet kayanya, cepet jatuhnya. Banyak orang dunia pengen cepat kaya. Cepat kaya menghalalkan segala cara. Waduh, ada yang mengorbankan anaknya. Ada yang dia pakai hal-hal yang segala macam cara. Waduh, saya pikir ini loh bahaya. Bahaya saudara. Karena dia pasti akan terjerat dengan berbagai macam percobaan. Enak di depan. Ingat ya, iblis selalu menjanjikan enak di depan, dijanjikan yang enak-enak, tapi belakangnya kehancuran luar biasa. Hati-hati saudara. Sukses, di depannya sukses, ya pakai jam, pakai cincin berlian 10 mungkin saudara. Kalau bila perlu 20 sama kakinya. Sukses. Waduh, bagus, rumahnya gede, punya pabrik dan sebagainya. Ujung-ujungnya kena kasus, saudara. Tapi hari ini satu tema luar biasa. Kita bisa meraih sukses yang sejati bersama Tuhan. Katakan 2, 3. Meraih sukses sejati bersama Tuhan. Ya, kalau sukses di dalam Tuhan ini selama-lamanya. Jeblain kanan kiri, selama-lamanya loh. Ya, tidak semu, hanya sebentar. Seperti kita buka soda, bung. Uapnya keluar sebentar habis saudara. Ya suksesnya sementara, tapi sukses sejati sampai sekarang bahkan selama-lamanya. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Amin. Tepuk tangan yang luar biasa.
Haleluya, saudara. Ya, sukses mau. Aku mau sukses sejati di dalam Tuhan. Kalau di luar Tuhan, saya tidak menjamin, saudara. Ya, karena banyak apapun dikerjakan, pokoknya sukses. Nah ini, ayo kita akan belajar ya. Hari ini salah satu sukses di dalam Tuhan, yaitu tetap bertahan. Apa saudara? Tetap bertahan, walaupun keadaan masih belum berubah. Pak, aku sudah berusaha, kok ketok aneh, kok kelihatannya seolah-olah kok gak nampak ya Pak ya. Tendernya kok gak segera turun ya. Ketoknya kerjaannya kok gak nampak ya. Ya terima kasih buat, hari ini Bu Lena ada hadir ya. Dia tahu-tahu Ibu Lena luar biasa, tahu-tahu doakan. Ya tenang, gak usah khawatir. Ya nanti akan kita bahas. Waduh, saya bilang iya tante, saya tidak khawatir. Apa yang tak sampaikan, pedang bermata dua, memberkati saudara dan memberkati saya. Bukan saya gajah dibelangkoni, iso khotbah, tapi tidak bisa jalani, tidak mau saya. Tapi saya mau belajar apa saudara? Hidup benar di hadapan Tuhan. Kelihatannya masalah belum beres, tapi satu hal saya tahu, Tuhan punya cara yang ajaib, sehingga aku sukses sejati bersama Tuhan. Kelihatannya Ayub kelihatan gak ada pertolongan. Ya, dia sakit, dia harus menggaruk-garuk lukanya dengan kaca. Ngeri saudara. Ya sehingga badannya rusak semua, berdarah-darah. Sehingga istrinya pun, orang terdekatnya pun berkata, masih setiakah kau sama Allahmu? Artinya apa? Kamu kok masih belani bener sih? Kamu kok gak pakai cara lain supaya kamu sukses? Lihat tuh, hartamu habis. Lihat tuh, anak-anakmu mati. Ayub berkata apa? Engkau ini wanita sudah gila. Aku tahu siapa Allahku. Amin. Ini cowok sejati. Ya, Pak Ayub ini cowok sejati. Dia tidak mau mengingkari. Dia tahu Allah yang dia sembah adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dia berkomitmen tetap untuk setia. Ya, ini bukan hanya dongeng saudara, tapi satu peristiwa bagaimana Yusuf dibuang ya oleh saudara-saudaranya. Satu peristiwa bagaimana bisa sukses, padahal Yusuf yang diandalkan oleh papanya, oleh papinya. Ternyata Yusuf dibuang di sumur yang dalam. Sumur yang dalam bicara tentang kesengsaraan. Tapi kita tahu di lembah kesengsaraan ada Yesus, bunga mawar Syaron kita. Tepuk tangan yang luar biasa. Di bawah pun Tuhan ada. Amin. Di tengah kesesakan kita, percayalah Tuhan ada. Ceplek kanan kirimu, masalahmu masih berat, Yesus masih ada. Yesus masih ada. Kuasanya tak terbatas. Kelihatannya dia dibuang, dijual, kelihatannya tidak ada harganya, saudara. Tapi Yusuf bisa diangkat karena dia tahu dia meraih sukses sejati bersama Allah yang luar biasa. Bagaimana dengan kita? Ayo kita akan belajar ya pagi ini. Sehingga kita pulang dari tempat ini. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku. Amin saudara. Saudara gak gentar lagi. Mungkin hari ini kita datang dengan bertubi-tubi masalah. Tapi pulang dari tempat ini, saudara berkata, aku punya Tuhan yang luar biasa. Sukses, amin. Ceplek kanan kiri kanan, sukses kamu ya. Sukses dalam studi sekolah, dalam pekerjaan, dalam apapun juga. Selalu ucapkan kata-kata sukses. Ya saudara, kami tadi bercengkrama dengan beberapa pengerja tempat ini. Ya, saya cerita, memang ucapan ini adalah doa. Apa yang saudara ucapkan adalah doa. Dan kami di Pandaan ini bikin satu persekutuan untuk buat sekolah doa ya. Kami bikin slogan puas bahagia dan los gak rewel saudara. Ya saya bikin slogan itu karena kita ingin kita selalu puas bahagia di dalam Tuhan. Los gak rewel artinya apa yang Tuhan perintahkan kita tidak selalu menggerutu, kita selalu ngomel ya, kita selalu mencemooh, enggak ada. Los, bebas. Loh, terjadi satu demi satu teman-teman ya dulu aduh Pak rumah tanggaku, aduh Pak ekonomiku, aduh Pak sakit penyakitku. Sekarang dia berkata los.
Meskipun aku sakit, aku tetap melayani. Meskipun ekonomiku pas-pasan, aku tetap maju melayani. Tepuk tangan untuk Yesus kita. Haleluya, saudara. Ya, ayo kita akan belajar pagi ini, ya, bagaimana seorang yang bernama Nuh, dia juga mempunyai sukses sejati di dalam Tuhan. Apa sih rahasianya? Oh, aku tahu Pak, sekolah minggu diajarkan Nuh bikin kapal. Ya, sekarang jadi saudagar kapal Nuh. Tapi hari ini kita lihat suksesnya sejati Nuh di dalam Tuhan. Kita baca di Kejadian 6 ayat 13 sampai 14. Oke, sudah? Berfirmanlah Allah kepada Nuh. Artinya berfirman. Allah membicarakan. Allah lagi bercakap-cakap dengan Nuh. Dikatakan, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak. Artinya ada petak 1, petak 2. Dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam supaya ada kekuatan. Saudara, dikatakan aku telah memutuskan. Kalau di pengadilan apa Pak Johan? Ingkrah. Betul Pak ya? Sudah memutuskan, sudah pasti. Gak bisa diganggu gugat saudara. Diputuskan. Ya, kalau hakim sudah memutuskan, tok-tok diputuskan. Untuk mengakhiri hidup, memusnahkan dunia ini. Pak, kan banyak makhluk hidup, kan banyak binatang dan sebagainya. Tenang. Ya, Tuhan adalah Allah yang mengerti. Amin. Dia lebih jauh mengerti daripada kita, saudara. Ini bagaimana ini akan dimusnahkan, saudara? Yang pertama kita lihat bagaimana Nuh mensikapi apa yang dikatakan Tuhan. Saya catat di sini, Nuh ini memegang visi. Apa saudara? Nuh memegang visi dari Tuhan. Waktu Tuhan berfirman kepada Nuh, "Hei Nuh, aku mau berkata kepadamu, ya, aku akan memusnahkan dunia ini. Dia terlalu jahat, dia terlalu banyak dosa." Ya, dan Nuh ini menangkap, dan Nuh ini mau memegang visinya dari Tuhan. Saudara mau sukses sejati? Katakan, saya mau memegang visi Tuhan. 2, 3, saya mau memegang visi dari Tuhan. Pak, masa sih Anda mau memegang visi dari Tuhan? Kita baca di Kejadian 6 ayat 22. Ya, Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh, apa saudara? Melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ternyata Nuh tidak hanya mendengar, tapi dia bergerak. Oh, ternyata visi daripada Tuhan yang dilakukan Nuh biar berhasil. Nuh mendengar lalu bergerak. Hari ini waktu saudara mendengar firman Tuhan, pulang kita bisa melakukan. Ora et labora. Kita berdoa dan kita bekerja. Visi dari Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tepuk tangan yang luar biasa. Visi yang dibutuhkan ini gak main-main. Dikatakan waktu itu Nuh berumur berapa saudara? 600 tahun. Visi itu baru ada saudara. Ya, hari ini mungkin kita bertati-tati, berdarah-darah bekerja. Kita meraih sukses, kok gak kelihatan gak sukses. Tahukah saudara, saat kita punya visinya Tuhan, saudara mengalami satu proses yang luar biasa. Dan saudara akan mengalami satu kemenangan sejati di dalam Tuhan. Amin saudara. Ayo, visi orang benar itu apa sih? Ya, dikatakan Nuh hidup benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memutuskan untuk mempercayakan bumi ini kepada Nuh. Kenapa Nuh melakukan? Karena Nuh tahu visinya Tuhan pasti tepat. Amin. Visinya Tuhan tidak pernah meleset. Visinya manusia seringkali, nah saudara jawab sendiri, meleset.
Nanti kalau saya menang, nanti kalau saya kaya, nanti kalau tenang saja ya. Visi saya akan gini. Setelah jadi lupa. Tadi saya ngomong sama main musik, lupa syairnya. Waduh, lupa dengan janjinya. Tapi kalau Tuhan sudah memberikan visi kepada saudara dan saya pagi ini, kita dan melakukan, saya percaya kemenangan, kesuksesan sejati akan saudara raih. Tepuk tangan yang luar biasa, katakan yes, aku pasti menang. Ya, lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Dikatakan apa? Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Saudara saya lebih dari pemenang. Dikatakan yeay, amin. Lebih dari pemenang. Visi orang percaya yang pertama yaitu orang akan melihat sesuatu di mana orang lain ini gak bisa melihat. Wah, saudara ya. Bisa melihat jauh ke depan. Bahkan bisa melangkah 10 kali lebih awal dari mereka. Mereka gak tahu. Ya, waktu Tuhan tugaskan Yunus ke Niniwe, enak di Tarsis saudara. Waktu Abraham disuruh mele, Lot disuruh mele, aku enak. Sodom dan Gomora, tempatnya ciami ini, bagus ini, ya, tempatnya menyenangkan, banyak anggurnya, tanahnya subur, airnya bergemericik, enak ini. Secara kasat mata tempat itu adalah tempat yang enak. Lot memilih apa yang dilihat dengan kasat mata. Beda dengan Abraham. Dia melihat jauh ke depan visinya Tuhan di tanah Kanaan. Hari ini ayo, jangan apa yang enak di depan. Kelihatannya tidak enak di depan, tapi akhirnya enak. Hari ini Tuhan kepingin melihat saudara bukan awalnya. Aku bangun pagi doa loh Tuhan. Aku sudah bangun pagi, aku sembahyang, aku minggu sudah ke gereja loh Tuhan. Tapi Tuhan kepingin sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Amin. Ini yang Tuhan mau. Orang lain tidak bisa melihat, tapi kita bisa melihat visi ke depan. Kita sudah melihat apa yang terjadi ke depan. Ini loh kalau orang percaya pada Tuhan. Tuhan sudah mengasih kode. Ya, apa kode? Ngasih isyarat. Jangan. Ya, lihat ke depan sana. Tuhan buntu. Temboknya lo buntu. Tenang. Kita masih ada di atas. Kita masih bisa melihat ke atas. Amin. Visi orang percaya yang kedua, di mana orang bisa mendengar, orang lain gak iso dengar, saudara. Aku gak dengar, kamu dengar toh. Ya, waktu kami pelayanan juga berapa kali dan kami melihat hal ini luar biasa. Dia bisa audible mendengar suara Tuhan yang begitu luar biasa. Dia bukan orang Kristen mulai, anak sekolah minggu, kaum muda, dia gak kenal, saudara. Tapi dia bisa mendengar. Ya, dia bisa mendengar. Dialah Allah yang hidup. Saya tanya, Pak, kenapa Bapak kok bisa melayani Tuhan? Melawan arus dari ajaran Bapak. Karena aku mendengar dan berkata jelas di telingaku, akulah jalan kebenaran. Kemarin saya dengan seorang mantan preman dari Malang, ya. Kenal ya saudara, Pak Koirul. Bersama kami kita ngobrol seharian saudara ya, ajak pelayanan juga. Saya tanya, bro, kok bisa mantan preman ya, penghasilannya ratusan juta. Kenapa kamu harus jualan bakso cuimi saudara? Ya, aku mendengar. Apa saudara? Mendengar yang orang lain tidak dengar. Mestinya aku sudah di posisi yang enak, Pak. Tapi aku mendengar jalan keselamatan hanya Yesus. Tepuk tangan yang meriah untuk Yesus. Ya, saya diundang untuk main ke rumahnya, bisa tahu. Dia bikin kolam baptis dan saya kaget luar biasa.
Orang-orang yang haus akan firman Tuhan dia kenalkan. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatinya dia. Dia kacau, dia pakai morfin, dia pakai ganja, dia pakai minuman, tidak bisa fly. Aku tidak bisa ketemu kedamaian, Pak, dia bilang. Tapi waktu dia mendengar, ikutlah aku, ikutlah aku. Siapa sih ngomong ini, siapa? Saudara, dia mendapatkan visi dari Tuhan. Dan dari ini ya ada di Amerika. Wow, preman sampai Amerika loh saudara. Boleh kapan nanti diundang ke tempat ini Pak? Ya, kesaksiannya luar biasa. Saya sampai merinding. Kristen mulai bayi tapi dengar kesaksian dia. Dia lebih mendengar. Ya saudara. Orang Kristen kadang, aku gak tahu ngurungono loh Pak suara Tuhan. Mana sih Pak? Hari ini loh saudara mendengarkan suara Tuhan. Amin. Melalui kebenaran firman Tuhan. Tepuk tangannya luar biasa. Haleluya. Ya, orang yang memegang visi, saya katakan, Tuhan ini tahu. Orang-orang yang tidak mengenal putus asa. Ini sama dengan orang yang memegang visinya Tuhan. Toleh kanan kiri. Rasanya kamu juga ini ya. Memegang visi. Tidak akan menyerah. Memilih untuk tetap bertahan. Pastikan visi yang dari Tuhan hidup kita ini adalah berasal dari Tuhan. Bukan visi dari dunia saudara. Ya, visi yang jelas. Visi berasal dari, nah ini, visi berasal dari firman Tuhan. Kenapa saudara saya katakan seperti ini? Karena sekarang pemberitaan informasi sangat luas. Ya, saya enggak gurui saudara, enggak. Tapi saya pribadi tetap punya visi dari Tuhan, ya dari firman Tuhan. Sudah pakai visinya progresif. Ada yang dengan progresif sekarang. Wah lagi ngetren kemana-mana. Ya, ada yang grace. Oh, terserah saudara. Tapi yang saya tahu, kita tetap punya visi yang berasal dari firman Tuhan. Tepuk tangan yang luar biasa. Ya, saudara, hari ini kita tetap punya visi. Visi dari Tuhan. Nah ini saudara. Yang kedua, ayo kita lihat. Kejadian 7 ayat 1. Ya. Nuh mau memegang visi dari Tuhan. Dan dikatakan, saya mau memegang visi dari Tuhan. Supaya saya dapat meraih sukses sejati di dalam Tuhan. Sampai sini, paham ya? Pulang dari tempat ini, pegang visinya Tuhan. Caranya apa? Tidak jauh dari firman Tuhan. Tetap pegang firman Tuhan. Yang kedua, rahasia Nuh. Ya, bisa meraih sukses. Kejadian 7 ayat 1 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh. Tuhan ini berfirman lagi. Tadi di kejadian 6, Tuhan berfirman. Kejadian 7, Tuhan berfirman. Wah luar biasa ini. Ya, ngobrol lagi sama Nuh. Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara zaman ini. Saudara, ternyata Allah ini kagum, saudara. Ya, lihat pribadinya Nuh ini kagum. Saya berdoa, Tuhan juga kagum sama jemaat GPI Raja Damai di tempat ini. Amin. Engkau begitu setia, aku kagum. Kalau sudah kagum, ya, kalau sudah cinta, saudara minta, belum minta loh Tuhan kasih. Amin. Sing amin dikit, sing lain pesimis mosok sih. Ya, seorang bapak kalau lihat anaknya rajin, anaknya ini taat, bapak ini kagum sama anaknya. Aduh, kagum. Ya, saya punya anak yang nomor 1 sudah bekerja, ya, sudah lulus, dan dia bantu saya, dan dia bantu di proyek, saudara. Ya, singkat cerita, saya katakan kalau kamu mau, kamu harus ke sini, salah satu yang di timur, ya, satu mall itu, saudara. Dan dia sampai jatuh di selokan. Anak buah saya foto, Pak. Bapak jatuh, Koko jatuh. Di mana? Saya kaget. Di selokan. Dia tidak pernah tahu medan, saudara. Tapi dia taat sampai sepatunya kena lumpur semua. Saya biarkan aja. Dan dia tiap hari bangun pagi sudah mandi, datang lagi lihat ke ini ke anak. Saya bilang hati-hati. Anak buah saya bilang tetap monitoring ya.
seperti itu jugalah Tuhan. Hei malaikat, tolong dimonitoring jemaat GPI Raja Damai kemana itu. Siap Tuhan. Ya, sekarang saudara memegang visinya Tuhan, dan seperti ini Tuhan akan memelihara hidup saudara. Malaikat-malaikat jogo saudara, dijaga, dilindungi saudara. Orang benar Tuhan suka, amin. Orang baik banyak. Teman saya waktu mencari buka lowongan, ya, dicari tenaga kerja. Oh ada saudara, dilihat baik, nilainya bagus, kriteria ini. Pakailah dia sebagai sekretaris dan membawai untuk ini. Oh Ciami, dia telepon saya, pegawai gitu loh, wah hebat, baik orangnya. Ya, semua karyawan pulang dia nggak pulang, masih meneruskan kerjaan. Tiap hari demi hari dia lakukan itu. Tidak ada bonus, tidak ada uang lembur, dia tetap kerjakan. Apik ini. Kemarin tuh ketemu saya, wah kurang asem. Apa kurang asem? Kecut banget. Oh hambar. Enggak, pegawaiku sing apik. Kemarin itu duitku disikat semua. Saking apik saudara ya. Dia bersih-bersih mungkin. Karena pengen dibersihkan semua uangnya bosnya dibersihkan saudara. Itu baik belum tentu benar. Tapi kalau kita pegang visinya Tuhan, hidup benar di dalam Tuhan, seperti Nuh ini saudara, seperti Nuh. Nuh selalu hidup benar dan takut akan Tuhan. Saat saudara lakukan ini, ada penyertaan menjadi seorang sukses sejati dalam Tuhan. Amin. Katakan 2, 3. Saya selalu hidup benar dan takut akan Tuhan. 2, 3. Saya selalu hidup benar dan takut akan Tuhan. Tepuk tangan yang luar biasa. Saudara janji lo ya, janji. Kita harus melawan arus dunia. Seperti Nuh ini, diejek, dihina. Lihat Nuh itu, lagi siang bolong. Bro, ini siang, ngapain kamu di atas gunung bikin perahu? Aduh, kasihan deh lu. Tidak tahu visinya Tuhan. Ya, tidak tahu visinya Tuhan. Dia tidak tahu bahwa Nuh orang benar di hadapan Tuhan. Biarin deh. Mungkin hari ini sudah diejek, diolok orang dunia. Biarin. Masa bodoh. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Biarin. Mulut-mulutnya dia sendiri. Nek pegelak mandek dewi ya saudara. Ya biarin. Diolok, dihinaku kan tetap tersenyum. Amin. Antep Pak. Antep iku Pak. Ya, iso tak elok balik iku saudara. Ya, justru kemenangan orang percaya saat kita memberkati musuh-musuh kita. Amin. Memberkati orang baik pada kita lumrah. Ya, kita memberkati sama orang baik, dia ngasih kue, kita ngasih buah, lumrah. Tapi kita memberkati orang yang membenci kita luar biasa. Yang pernah saya saksikan. Ya, saya dimusuhi gini, oh tak kasih aja makanan, oh tak kasih ini. Satu ketika dia, aduh Pak, saya jadi gak enak. Aduh Pak, mohon maaf ya, belum gak usah, gak apa-apa. Tapi waktu kita memusuhi dia, dia memusuhi balik. Tapi kalau kita memberkati dia, seperti menaruh bara api di atas kepalanya. Ya, hidup benar yang Tuhan mau, yang pertama, hidup yang selalu sesuai dengan firman. Ya, hidup yang selalu sesuai dengan firman. Ini saudara. Yang kedua, selalu mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Jangan kita datang, teman kita menjauh. Kenapa? Nek dia datang, mesti bikin permusuhan. Nek dia datang, bencekno. Oh, jangan sampai. Tapi di mana ada kita, ada kedamaian. Amin. Di mana ada kita, ada sukacita. Jangan sampai teman kita menilai kita, oh itu ya, jemaatnya siapa itu? Raja Damai, sojok wes. Ya, tapi saya berdoa tempat ini semua baik. Ada jemaat Raja Damai, oh itu membuat kedamaian. Ada sukacita, tepuk tangan yang luar biasa. Ya, saudara, ayo. Yang pertama, kita pegang visi dari Tuhan. Yang kedua, kita hidup takut, hidup benar di hadapan Tuhan. Seperti Nuh ini. Yang ketiga, yuk. Kejadian 7 ayat 12 sampai 13. Dan dikatakan, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi. Berapa lama saudara? 40 hari, 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah siapa? Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, ketiga anaknya. Dan istrinya Nuh. Dan ketika
ketiga, istri, anak-anaknya bersama-sama dia masuk ke dalam bahtera. Apa sih Pak artinya ini? Ya, Nuh mengajak seisi keluarganya. Kalau kita lihat kejadian Nuh, ternyata Nuh ini mau kerja sama. Katakan 2, 3, mau kerja sama. Nuh ini mau kerja sama dan sepakat. Apa 2, saudara? Sepakat. Dia ajak anak, istri, menantu, bahkan cucunya. Tidak hanya itu, Nuh ini mau bekerja sama dengan Tuhan. Ya, kalau sudah mau diberkati, kita kerja sama dengan Tuhan. Ya, karena bekerja dengan Tuhan, kita nggak ada berat Tuhan. Kita selalu berkata, duh seneng lo kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa gaji selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senange, dipanggil Tuhan selalu manis. Amin saudara. Ya, membuat diri kita selalu senang. Kerja buat Tuhan selalu manis seperti Nuh ini. Mau bekerja sama dan mau sepakat dengan Tuhan. Kita mau sepakat, amin. Mau bekerja sama dengan Tuhan, amin. Ya, suami istri ayo sepakat. Kalau sendiri kita gak kuat, seperti jalan ini miring. Kalau dikerjakan bareng, ya, kalau rumah ini saudara sapu sendiri, aduh boyokku pegel. Tapi kalau saudara ajak keluarga, anak-anak semua, cucu, ya, menantu, ayo dibersani. Selesai gak saudara? Selesai. Karena ada bekerja sama dan ada kesepakatan. Kalau kita kerja harus ada kesepakatan dan kesepahaman. Kalau kita sepakat tapi gak sepaham, bisa bahaya. Ya, kalau ada perjanjian harus kesepakatan dan kesepahaman. Bersama Tuhan kita harus sepakat. Ya, kita harus sepakat. Saudara, kalau saya tiap hari Jumat biasanya sama istri dan anak saya, kita sepakat. Ya, kalau makan kita taruh HP kita. Tidak ada HP di meja makan. Ya, kita lihat tetangga sebelah kadang-kadang. Makanan tiba, semua pakai HP saudara. Ya, difoto dewe-dewe. Enak ya, sono balasi. Ding dong, enak. Kita makan ya? Iya. Loh, makanan aja di-download dulu saudara. Tidak ada kerjasama. Oleh sebab itu kita bikin peraturan kalau makan ya harus simpen HP. Wis, gak pakai HP-HPan. Kita sepakat kerjasama ngobrol. Ya apa studi sekolahmu? Ya apa pekerjaanmu? Ya apa? Nah, ya kita bisa berkomunikasi. Dari situ kita bisa membina anak-anak kita, saudara. Ya, kemarin ada satu peristiwa seorang anak perempuan, saudara. Ya, dia harus meninggalkan rumahnya, diusir karena apa? Karena tidak ada kasih sayang dari orang tua. Kasihan, saya bilang. Oleh sebab itu kita Bapak Ibu semua, ayo sama anak ada sepakat, amin, ada kerjasama. Nuh melakukan ini saudara, dia sepakat kerjasama, jadi kuat, amin. Kalau kita bekerja sendiri tanpa pimpinan Tuhan, lelah, akhirnya kita jatuh saudara. Ya, kalau kita lihat pengusaha-pengusaha yang sukses, selalu jawabannya, aku selalu menaruh harapanku pada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Selalu motivatornya dia itu saudara. Ya, karena dia merasakan dia tidak kuat jalan sendiri. Nuh tidak kuat berjalan sendiri saudara. Ya, dia harus buat perahu segitu besar. Tapi Nuh berkata, aku mau sepakat. Amin. Aku mau bekerja sama. Yang paling menyedihkan, kita sudah bekerja tidak ada kesepakatan. Kongsi. Pak, aku mari kongsi, pecah kongsi Pak. Ancur-ancuran, apa? Gak sepaham. Tuh, dulu ya apa? Dulu iya dipikirnya gampang wes, ayo dikerjakan. Kalau gampang, selalu gampang di depan, percaya ya. Nanti terakhir ya gampang. Gampang apa? Gampang bubari saudara. Ya. Kerjasama kalau semua dia ngomong, wes tenang aja wes, gampang, hopping saudara. Terakhir hopping, cak kuping saudara. Waduh, ancur-ancuran. Ayo hari ini kita pegang prinsip
untuk kita menjadi sukses sejati dalam Tuhan. Yang pertama, kita pegang visi dari Tuhan. Amin. Yang kedua, kita mau hidup apa? Takut. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, ini yang penting, kita mau bekerja sama dan sepakat. Mari kita bangkit berdiri, kita tundukkan kepala.